Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahun nur, sobahul khair. Kaifa halukum? Inna bi khair walhamdulillah. Mada darsunal ana? Darsunal ana ta'limu dinil Islam. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman kelas 5 pada hari ini? Sudah siap ya? Kita hari ini akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, saya yakin teman-teman kelas 5 semua sudah hafal ya surah At-Tin. Nah, surah At-Tin ini berarti apa? Buah tin. Jadi nama surah ini diambil dari kata pertama, yaitu wattini wazzaitun di ayat pertama ya. Nah, surat ini terdiri dari 8 ayat dan merupakan surah yang ke-95 di dalam Al-Quran dan termasuk surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Oleh sebab itu disebut sebagai surah Makkiyah. Jadi sebab turunnya surah At-Tin atau asbabun nuzul dari surat At-Tin ini adalah karena pada suatu saat beberapa sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah tentang perihal bagaimana amalan seseorang ketika dia sudah tua dan menjadi pikun ya. Maka turunlah surah At-Tin yang menjelaskan bahwa orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus walau sudah pikun. Baiklah, sekarang mari kita sama-sama membaca surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Al-Quran sebagai kitab suci wahyu ilahi mempunyai tata cara tersendiri bagi orang-orang yang membacanya. Jadi tata cara itu sudah diatur dengan sangat baik sebagai penghormatan dan keagungan Al-Quran. Jadi ketika kita membaca surah At-Tin pun juga demikian ya. Jadi harus diperhatikan makhorijul hurufnya, tempat keluar hurufnya bagaimana, juga harus sesuai dengan tajwidnya. Nah, kali ini kita akan belajar hukum-hukum tajwid yang ada di surah At-Tin. Yang pertama yaitu qalqalah. Qalqalah artinya bacaan memantul. Ada 5 huruf ya, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Sedangkan qalqalah ini dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro artinya pantulan kecil. Ini terjadi apabila huruf qalqalah berharokat sukun dan berada di tengah kalimat. Contohnya yang ada di surah At-Tin, laqad khalaqna ahsani taqwim. Di sini huruf qaf khalaqna
dan taqwim. Ini berada di tengah kata dan berharokat sukun. Juga pada kata thumma radadnahu. Nah, ini huruf dal ada di tengah kata dan berharokat sukun. Jadi cara membacanya adalah dengan menekan huruf qalqalah bersukun tersebut sehingga suaranya memantul dengan pantulan yang jelas. Tsumma radadnahu. Selanjutnya adalah qalqalah kubro, artinya pantulan besar. Ini terjadi apabila huruf qalqalah tersebut ada di akhir kalimat atau ayat yang asalnya berharokat tetapi menjadi sukun karena diwaqafkan. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Cara membacanya tidak langsung dipantulkan, tetapi berhenti sebentar sekitar 2 detik baru dipantulkan. Pengucapannya juga harus lebih kuat ketika huruf qalqalah kubro diwaqafkan atau berhenti ya, terutama pada huruf qalqalah bertasydid. Hukum bacaan selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu izhar, artinya bacaan yang jelas atau terang. Ini ditandai apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar ini dan dibaca jelas. Huruf izhar ada 6, yaitu alif, ha, ha, ain, ghain, dan kha. Contohnya, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi tanwin dumatain di sini bertemu dengan huruf izhar ghain. Jadi ajrun ghairu. Ya, cara membaca tanwinnya yang ada pada huruf ro harus dibaca dengan jelas. Jadi tidak didengungkan. Bukan ajrun, bukan, tapi ajrun ghairu. Hukum bacaan selanjutnya yaitu ikhfa, yang artinya samar, menyamarkan, atau menyembunyikan. Ini ditandai apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa dan dibaca samar. Huruf ikhfa ini ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, ta, dha, fa, qaf, dan kaf. Contohnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi di sini nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa sin. Insana. Jadi cara membaca nun sukun tersebut harus dibaca samar. Jadi nun sukunnya tidak dibaca dengan jelas. Seperti dibaca antara huruf n dan eng. Baik, sekarang kita akan bersama-sama mempelajari makna ayat dari surah At-Tin. Ayat yang pertama, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Jadi negeri yang aman ini maksudnya adalah kota Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan,
maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui makna atau arti terjemah dari surah At-Tin, sekarang kita akan belajar tentang kandungan dari surah At-Tin. Ayat pertama, demi buah tin dan zaitun. Buah tin banyak terdapat di Damaskus atau sekarang disebut sebagai Suriah atau Syria, ya. Sedangkan buah zaitun banyak terdapat di Palestina. Kita tahu Palestina adalah negeri para nabi. Jadi banyak nabi-nabi yang diangkat itu berada di Palestina. Nah, buah tin ini adalah buah yang enak ya dan memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya dapat dijadikan obat, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal dan lain sebagainya. Sedangkan buah zaitun memiliki keistimewaan. Buahnya bisa diperas karena memiliki kandungan minyak yang berlimpah, dapat menguatkan saraf, mampu membuka lemak penyumbat, mengeluarkan cacing, menghancurkan batu ginjal, dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah bersabda, makanlah buah zaitun dan gunakan minyak dengannya, karena sesungguhnya ia, zaitun, adalah pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi. Ayat kedua, dan demi bukit Sinai. Bukit atau gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, di lintasan antara tanah Mesir ke Palestina, Arab, dan Mesopotamia. Di tinggi gunung ini adalah 2.285 meter. Gunung ini juga disebut dengan Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat inilah Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dan ketika Nabi Musa diangkat menjadi Rasul yang diutus untuk memerangi Fir'aun. Ayat ketiga, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Jadi kota Mekah disebut dengan kota aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Jadi sudah dijanjikan bahwasanya ketika fitnah Dajjal itu muncul, maka hanya ada dua tempat yang dijaga oleh Allah yang Dajjal itu tidak bisa memasukinya, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Nah, di kota inilah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Jadi di sini Allah telah bersumpah dengan tempat-tempat yang disucikan, yang telah Ia pilih dan utus Rasul-Rasulnya yang paling mulia. Jadi tadi ada buah tin, tempatnya di Suriah, buah zaitun, tempatnya di Palestina, kemudian Gunung Sinai, kemudian juga negeri Mekah. Nah, di situ adalah tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, di mana Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya. Ayat keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, rupa yang paling bagus, badan yang paling sempurna, indah bentuknya, tegak posturnya, bisa bicara, dan hidup bersosialisasi dengan yang lain. Anggota badan yang serasi dihiasi dengan ilmu dan pengetahuan, akal, pikiran, supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi dengan seluruh anggota tubuh yang seimbang, sempurna, tidak kurang suatu apapun ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bagaimana Allah ternyata bisa menciptakan makhluk yang sungguh luar biasa ini. Ayat kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Tapi di sini Allah mengingatkan, walaupun manusia itu sempurna, tetapi dapat menjadi hina karena sikap perilakunya yang keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Jadi Allah bisa menurunkan derajatnya ke tempat yang paling rendah karena ia tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi tidak menggunakan keistimewaannya itu untuk taat menjalankan perintahnya. Jadi itulah sebabnya Allah mengembalikannya ke tempat yang paling rendah. Di manakah itu? Di neraka Jahanam. Ayat ke-6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi siapa saja yang diberi kenikmatan oleh Allah berupa iman, amal soleh, akhlak yang utama dan tinggi, maka bagi mereka kedudukan yang tinggi dan pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi sebagaimana asbabun nuzul tadi ya, bahkan ketika seorang mukmin mencapai usia tua dan tidak mampu lagi mengerjakan amal kebaikan, maka akan dituliskan baginya pahala amal kebaikan yang biasa ia kerjakan di masa mudanya dulu. Oleh karena itu, selagi kita masih muda, harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu berakhlak mulia, selalu melakukan amal-amal yang soleh. Jadi sehingga menjadi terbiasa. Jadi kebiasaan itu akan menolong kita nanti kalau kita nanti tua, kemudian menjadi pikun. Nah, jadi amal kebaikan kita akan terus dicatat oleh malaikat. Ayat ke-7, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Jadi Allah mengingatkan akan adanya hari kiamat, yaitu hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Jadi agar manusia menggunakan akalnya dan tidak lupa serta lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8, bukankah Allah hakim yang paling adil? Jadi Allah adalah hakim yang paling adil keputusannya, tidak akan pernah sedikit pun menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya. Jadi Allah pasti akan membalas sesuai dengan perbuatan hamba-hambanya. Jadi kalau ada seseorang yang berbuat kebajikan sedikit apapun, pasti juga akan dibalas. Juga sebaliknya, ketika ada seorang hamba yang melakukan kejelekan sedikit apapun juga pasti akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Dan Allah adalah hakim yang paling bijak. Jadi tidak akan sia-sia membiarkan manusia dicipta begitu saja tanpa diperintah, dilarang, dibalas dengan pahala dan siksa. Jadi maha suci Allah dari sifat sia-sia. Demikian materi pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menjaga selalu amal perbuatan kita, selalu membiasakan diri kita dengan amal-amal kebaikan yang mudah-mudahan akan terus berkelanjutan sampai kita dewasa, sampai kita pergi meninggalkan dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.